Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran materi ekonomi kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pasar. Baik, kita mulai dari definisi pasar. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Ya. Jadi pasar itu sebenarnya adalah pendistribusian dari produsen ke konsumen. Pasar bisa berupa pasar tradisional, barangnya ada, atau pasar yang barangnya tidak ada, melalui internet atau online. Ya, menurut produknya, pasar dibedakan atas A. Pasar barang konsumsi, B. Pasar faktor produksi. Kita mulai dari pasar barang konsumsi. Itu adalah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Ya. Definisinya adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang konsumsi atau disebut dengan pasar output. Kenapa disebut dengan pasar output? Karena pasar ini adalah yang dijual dalam pasar ini adalah hasil produksi dari perusahaan atau rumah tangga produsen yang dibeli oleh rumah tangga konsumen berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen atau rumah tangga keluarga. Sedangkan yang B, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi atau disebut juga dengan pasar input. Ya, kenapa pasar input? Karena merupakan pasar yang berisi faktor-faktor produksi, faktor-faktor atau segala sesuatu yang akan digunakan dalam proses pembuatan barang atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh rumah tangga konsumen, rumah tangga keluarga, dan dibutuhkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Apa saja faktor produksi itu? Yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, skill, dan keahlian. Bisa kita lihat contohnya, ini pasar barang konsumsi. Ini adalah komputer, ini toko komputer, sedang ada pameran komputer. Dengan ini contoh yang pasar faktor produksi, ini apa ini? Ya betul, ini adalah orang yang sedang antre untuk job fair. Ini sedang mencari kerja. Ini lihat pakai map. Ini adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja termasuk sumber daya manusia, termasuk faktor produksi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke struktur pasar atau bentuk pasar atau jenis pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Terdiri dari bentuk pasar dari 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Sebenarnya 2. Pasar persaingan tidak sempurna nanti dibagi menjadi pasar monopoli, duopoli, oligopoli, persaingan monopolistik. Mulai pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mengaruhi harga. Harga akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Harga akan sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum penawaran masih ingat, ketika harganya tinggi maka penawaran akan tinggi. Sedangkan permintaan dari pembeli, ketika harganya tinggi maka permintaan akan rendah, maka nanti akan terjadi titik keseimbangan. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah terdapat banyak pembeli
Atau sebenarnya kita lihat contohnya ini supaya kita ada bayangan. Contohnya adalah ini beras ya, pasar beras termasuk pasar persaingan sempurna. Kita bisa melihat ciri-cirinya. Terdapat banyak pembeli ya, pembeli beras kan banyak sekali, setiap rumah tangga memerlukan beras. Terdapat banyak penjual ya, penjualnya banyak. Nah, petani untuk yang menjual beras juga banyak. Di pasar beras itu juga banyak sekali penjualnya. Barang yang dijual homogen, semuanya hampir sama. Beras semua bebas keluar masuk dan keluar pasar, artinya bebas untuk membeli ataupun menjual beras, jadi kebebasan. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Semua pembeli atau penjual tahu harganya. Ada kebebasan untuk mengambil keputusan, artinya untuk harga, untuk memutuskan membeli atau tidak tergantung dari pembeli dan penjual itu sendiri. Ini pasar persaingan sempurna. Nah, kebaikannya dari pasar persaingan sempurna adalah menjual barang dengan harga sesuai dengan harga pasar. Mekanisme pasar, tidak ada yang bisa menetapkan harga baik pembeli ataupun penjual. Mendorong produsen untuk berproduksi secara efisien. Kegiatan ekonomi lebih sehat karena sumber daya produksi bebas keluar masuk. Nah, karena bebas. Sedangkan keburukan pasar persaingan sempurna adalah barang yang diperdagangkan bersifat homogen, sama semua. Tidak ada keunggulan satu produk dibandingkan produk yang lain. Nah, ini barangnya kan sama, kualitasnya juga kan sama. Terus inovasi produsen menjadi terhambat ya.